Halo, ohayo gozaimasu. Minasang, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel gua Purnama Anjar. Udah lama nih gua gak upload video karena 3 minggu ke belakang itu hujan terus, guys. Di sini. Di sini baru jam 7. Jam 7 ini sepi banget, coba. Gak ada satu orang pun pinggir jalan yang lagi ngegosip atau jualan nasi goreng kan. Nasi goreng bubur ayam kan enak ya. Ini sepi, bener-bener sepi banget ya guys. Ini bener gak ada orang satupun. Ini hari libur kerja ini. Tapi sesepi ini di Jepang juga banyak aturan yang harus dipatuhi oleh kami, tentunya orang asing yang tinggal di Jepang. Apa aja sih peraturannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Guys, siapa bilang tinggal di Jepang itu enak? Orang Eropa aja yang pernah ke Jepang bilang katanya memang Jepang itu enak, ya nyaman untuk disinggahi, tapi tidak nyaman untuk ditinggali. Gua pribadi 80% setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena hidup di Jepang, apalagi bertetangga dengan orang Jepang itu cukup ribet, guys. Apalagi status kita di sini sebagai orang asing atau gaijin. Ya harus berhati-hati, banyak aturan-aturan yang harus kita ketahui, tapi bukan berarti kita tidak bisa bertetangga dengan baik di Jepang. Kalau pengen bertetangga dengan baik di Jepang, kita harus tahu aturan-aturan apa saja yang dilarang di Jepang. Yuk kita cari tahu. Nah guys, yang pertama, jangan berisik dan bau. Bisa dibilang orang Jepang itu memiliki penciuman dan pendengaran yang sensitif. Jadi jangan bayangin kalian bisa karaokean dengan suara kencang di Jepang. Wah serius, ini kalian bisa masuk penjara guys. Jadi saya nggak denger ya tetangga atau rumah-rumah yang nyetel lagu dangdutan. Jadi benar-benar anyep, senyap, nggak ada suara jerit-jeritan atau mencium terasi hingga aromanya mencapai radius 2 km. Wah serius, ini kalian bisa dilaporin polisi loh. Karena menurut pengalaman saya pribadi, beberapa tahun tinggal di Jepang itu ya bertetangga dengan orang Jepang itu cukup dibilang agak ribet sih. Ribetnya karena ya apa toh kita pinggir kanan kirinya orang Jepang, jadi otomatis kita harus jaga sikap, jangan berisik. Nah kemudian jangan lupa memberi salam atau aisatsu. Memberi salam atau aisatsu tadi ya, hal itu merupakan yang perlu dilakukan di sini. Ketika kita bertemu dengan tetangga orang Jepang, baiknya kita memberi salam seperti ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang. Ohayo gozaimasu. Sambil membungkuk. Tapi kalau kita sedang sibuk, membungkuk juga katanya sudah cukup. Nah, atau kemudian kalau kita baru pindah apato nih, alangkah baiknya kita ngasih sesuatu ke tetangga. Katanya etikanya seperti itu. Karena waktu tetangga saya orang Jepang baru pindah itu sekitar seminggu dia pindahan, kayaknya barangnya banyak banget. Pas malamnya gue ditingtong kan, tingtong katanya, dia ngasih ini dong, ngasih kue. Ya saya terima aja. Tapi mungkin kalau proyek kayak gini yang berisik mah asal siang kayaknya agak masalah deh. Karena di sini nggak ada proyek yang dikerjakan pada malam hari. Ini apa ini ya? Dibobok ini semua, ini pabrik kayaknya ini, atau apartemen, kayaknya pabrik, bekas pabrik ini. Dibobok, dihancurin guys.
Nah, terus guys, jangan salah membuang sampah. Jadi di Jepang ini jangan samain ya dengan di Indonesia. Tentunya sangat beda membuang sampahnya. Itu harus dipilih. Sebenarnya masalah pemilahan sampah ini sebelum datang ke Jepang juga sebenarnya sudah diedukasi. Tapi mungkin ya namanya manusia, kadang lupa, kadang gimana. Jadi pernah ada teman saya, waktu itu di dalam sampah bakar, ada petoboruto atau botol. Jadi dia kemasukan lah itu botol. Nah terus dia diajak keliling, terus dibawa ke balai desa, diedukasi tentang pemilahan sampah yang baik dan benar seperti apa. Antara kaleng-kaleng saja, botol-botol saja, sampah bakar saja. Jadi nggak dicampur-campur. Konon image orang asing tentang memilah sampah di Jepang itu selalu dikaitkan dengan budaya. Jadi kadang-kadang kalau orang asing tidak bisa memilah sampah, katanya orang yang tidak berbudaya, katanya gitu guys. Nah kemudian guys, jangan SKSD. Jadi pernah ada YouTuber terkenal nanya ke anak kecil, ya karena lucu mungkin ya, terus ngasih hadiah mainan. Nah itu guys ternyata dilaporin sama polisi sama ibunya. Anak itu kan lapor ke ibunya, terus ibunya lapor ke polisi karena di Jepang itu ternyata dari SD sudah diajarkan agar tidak terlalu dekat dengan orang asing guys. Jadi seperti itu ternyata guys. Nah guys, kira-kira seperti itu hidup bertetangga, etika bertetangga hidup di Jepang. Jadi buat yang ke Jepang hati-hati ya. Bertetangga di Jepang itu tidak seindah bertetangga di Indonesia yang kalau hari Sabtu Minggu bisa kumpul-kumpul, makan-makan bareng tetangga. Di sini gak ada guys. Nah, sampai sini dulu guys videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you